Kita di bulan Desember, dan dalam bulan ini kita akan membicarakan 3 topik tentang hari Natal. Nah, ini 3 hal yang tentu kita sudah sering membaca, ya, terutama pada masa-masa perayaan hari Natal. Tapi barangkali ada hal-hal yang belum kita pahami, seperti yang mau kita bicarakan di sore ini, tentang sebuah sensus yang diadakan oleh Quirinius. Ya, apa yang terjadi? Apa isu di situ? Dan kita selalu membaca tentang ketika Tuhan Yesus lahir, dikatakan tidak ada tempat penginapan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tempat penginapan ini? Apakah itu seperti yang kita pahami pada masa sekarang, wisma atau hotel atau bagaimana? Nah, itu mau kita jelaskan. Nah, satu lagi ada tentang palungan. Ya, dalam poster-poster Natal atau drama-drama Natal, video-video tentang Natal itu sering kita melihat bahwa bayi Yesus itu diletakkan dalam sebuah keranjang, ya, dengan mungkin rumput-rumputan di atasnya. Jadi sebetulnya ketika dikatakan bayi Yesus dilahirkan, ditempatkan di palungan, itu apa yang dimaksudkan dengan palungan ini? Nah, jadi itu 3 hal yang saya pikir barangkali bisa kita jelaskan, ya, di bulan ini, supaya jemaat bisa lebih paham ketika kita membaca kisah Natal. Bulan ini ada 5 minggu, ya. Minggu depan, karena siang hari ada perayaan Natal untuk anak-anak sekolah minggu, jadi kebaktian sore itu kita gabung dengan kebaktian pagi. Jadi jemaat kita undang untuk hadir beribadah di pagi hari jam 10.30. Dan minggu yang terakhir itu 29, itu juga kita gabungkan di pagi hari, karena itulah minggu terakhir, jadi akhir tahun, dan kita mau, ya, berbicara pada Bapak Ibu, ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru. Nah, oke, jadi untuk sore hari ini yang mau kita bicarakan adalah sensus Quirinius. Nah, Quirinius tentu namanya agak asing, karena di kitab suci saya rasa muncul hanya 1 kali saja. Quirinius, siapa dia ini? Nah, Quirinius itu tentu bukan orang Yahudi, dia itu seorang perwira Romawi yang pernah ditugaskan untuk menjadi wali negeri, ya, seperti gubernur lah, ya, pada masa kita sekarang di daerah provinsi Yudea dengan ibu kotanya di Yerusalem. Dan dia melakukan sensus. Jadi apa isu dengan sensusnya Quirinius ini? Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama ini tidak menyadari bahwa di situ ada pertanyaan, nah, sore ini bisa kita bahas, kita temukan jawabannya. Tapi kalau kita pernah mungkin nonton video di YouTube atau baca atau bahkan dipertanyakan oleh mereka yang mungkin bukan orang Kristen dengan maksud bahwa hal tentang sensus Quirinius itu adalah kesalahan. Suatu kesalahan yang dibuat oleh Lukas yang menulis Injil Lukas ini. Maka saya berharap sore ini kita bisa mendapatkan jawabannya, bahwa itu bukan sebuah kesalahan, tapi dengan pemahaman Alkitab yang lebih baik dan pemahaman sejarah, terutama sejarah Romawi di abad pertama, kita bisa memberikan penjelasan bahwa di situ tidak ada kesalahan. Nah, jadi mari kita lihat dulu
Apa yang membuat orang merasa bahwa Lukas itu salah dalam mencatat? Nah, ini berhubungan dengan waktu. Kapan sensus Kirenius itu diadakan? Nah, kita lihat Lukas tadi kita membaca, ya lihat pertama kan, ayat kedua. Inilah pendaftaran yang pertama atau perkataan kita sekarang itu sensus penduduk. Diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, Yehuda atau Yudea itu adalah satu wilayah yang berada di bawah pemerintahan Syria. Jadi dengan kata lain dikatakan di Lukas ini bahwa Tuhan Yesus itu kan lahir pada saat sensus ini terjadi kan. Dan dikatakan sensus ini terjadi pada masa Kirenius ini menjadi wali negeri. Nah, tapi apa masalahnya? Nah, kita kembali ke Matius dulu ya. Nanti baru kita datang kembali ke Lukas. Matius pasal 2 ayat 1, apa yang dikatakan di situ? Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, Matius memberikan kita sebuah petunjuk bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada saat Yudea itu dipimpin oleh Raja Herodes. Dan konsensus para ahli sejarah, Herodes ini wafat meninggal itu pada tahun 4 sebelum Masehi. Itu konsensus umum. Kalau kita cek ke ensiklopedia, semua berkata seperti ini. Dia meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Kapan Tuhan Yesus lahir? Matius 2 ayat 1 ini mengatakan Yesus lahir di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Lalu kita tahu Herodes matinya itu 4 sebelum Masehi. Jadi kapan Tuhan Yesus lahir? Waktu Tuhan Yesus lahir, apa yang terjadi? Ada orang Majus datang kan? Dia pergi ke Bethlehem mencari bayi itu. Tapi mereka tidak pernah kembali melapor. Herodes kan marah sekali. Tapi memang Tuhan mengatakan, berdasarkan apa yang dia dengar dari orang Majus itu, dia perkirakan bayi ini sudah hidup 1 sampai 2 tahun. Makanya semua anak di bawah 2 tahun dia bunuh. Benar. Semua kehinaan cerita ini. Nah, jadi kalau Herodesnya mati pada tahun 4 sebelum Masehi, maka ada 2 tahun, kita tidak tahu 2 tahun ini seberapa banyak ini. Ya, apakah hanya berapa bulan atau full 2 tahun? Kita tidak tahu. Tapi Herodes, dia ambil angka maksimal 2 tahun. Dianggap anak itu sudah lahir sampai 2 tahun. Jadi semua yang 2 tahun ke bawah dia bunuh. Nah, jadi kita bisa mengatakan ya, perkiraan orang, para ahli adalah Tuhan Yesus itu lahirnya adalah pada tahun 5 atau 6 sebelum Masehi. Itu ada perkiraan umum. Kita tak bisa tahu dengan pasti. Tapi itu masuk akal. Karena tahun 4 sebelum Masehi Herodes sudah mati. Jadi kemungkinan besar Tuhan Yesus memang lahir tahun 5 atau 6 sebelum Masehi. Nah, ini jadi penting. Kita lihat gini. Jadi dari Matius ini kita mempunyai satu waktu, referensi waktu, bahwa Yesus lahirnya sekitar 5 atau 6 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita kembali ke catatan Lukas ini. Lukas mengatakan
Kirenius mengatakan sensus. Sehingga Yusuf dan Maria kembali kampung halaman untuk sensus itu. Dan disitulah waktunya Tuhan Yesus lahir. Lalu kita bertanya, apakah sensus itu diadakan pada sekitar tahun 5 sampai 6 sebelum Masehi? Kalau seandainya begini, maka tidak ada masalah. Lukas tidak salah mencatat. Tetapi di sini ada satu isu. Lukas mengatakan sensus itu diadakan pada waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi kita harus bertanya, kapan Kirenius itu menjadi wali negeri? Apakah pada tahun 5 sampai 6 sebelum Masehi? Atau pada tahun yang lain? Nah, sensus Kirenius itu menjadi sebuah isu karena tahun Kirenius menjadi wali negeri itu memang bukan tahun 5 sampai 6 Masehi. Bagaimana atau dari mana kita ketahui? Nah, siapa yang memimpin Yehuda sebelum Kirenius diangkat jadi wali negeri? Jawabannya adalah Arkelaus. Ya, benar kan? Setelah Arkelaus dicopot dari jabatannya, Kaisar Agustus mengutus Kirenius ini menjadi wali negeri di Yudea. Nah, dari mana kita tahu tentang hal ini? Informasinya itu kita ambil dari seorang ahli sejarah Yahudi, yaitu seorang yang bernama Yosefus. Nah, Yosefus ini lahir tahun 37 Masehi, jadi dia itu satu angkatan dengan Rasul Paulus. Dan dia terlibat dalam perang Romawi dan Yahudi, jadi tahun 70 Masehi yang membinasakan kota Yerusalem. Dan dia tahu sekali hal-hal sejarahnya orang Israel pada masa tersebut. Dan dari Yosefus inilah kita membaca bahwa Kirenius ini menjadi wali negeri setelah Arkelaus dicopot. Nah, saya bacakan ya satu penggal sejarahnya yang diambil dari kitab Sejarah Kuno. Ya. Josephus Sejarah Kuno, dia bilang begini, maka wilayah Arkelaus dimasukkan ke dalam provinsi Syria. Dan Kirenius, seorang yang pernah menjabat sebagai konsul, diutus oleh Kaisar untuk menghitung kekayaan rakyat di Syria dan menjual rumah Arkelaus. Nah, dari potongan sejarah ini yang ditulis oleh Yosefus, kita jadi mengetahui bahwa Kirenius datang ke Yudea menjadi wali negeri itu sebetulnya untuk menggantikan Arkelaus, anaknya Herodes. Nah, Bapak Ibu udah bisa tangkap sesuatu hal? Setelah Herodes mati, dia digantikan Arkelaus. Setelah Arkelaus memerintah beberapa waktu, dia dicopot dan digantikan oleh Kirenius. Tetapi di Matius kita membaca Tuhan Yesus lahir pada saat Herodes masih menjadi raja. Tapi Lukas mengatakan sensus itu diadakan pada saat yang berkuasa adalah Kirenius. Kirenius sudah menggantikan si Arkelaus. Dan Arkelaus sebenarnya sudah menggantikan Herodes yang wafat. Nah,
Ketika kita gali lebih lanjut, kapan Kireneus ini datang ke Yehuda atau ke Yudea menjadi luar negeri dan mengadakan sensus itu? Jawabannya di sejarah adalah pada tahun 6 Masehi. Bapak Ibu bisa tidak melihat ternyata sepertinya ada masalah. Matius bilang Yesus dilahirkan pada masa Herodes dan waktunya adalah 5-6 sebelum Masehi. Lukas bilang Yesus dilahirkan pada masa sensus yang diadakan Kirenius dan waktunya itu adalah setelah Herodes mati, setelah Archelaus dicopot, setelah Archelaus dicopot dan Kirenius sendiri diangkat jadi wali negeri. Dan tahunnya adalah 6 Masehi. Jadi kita punya satu jarak ya antara 11 sampai 12 tahun perbedaan. Tahun kelahiran Tuhan Yesus menurut Matius dan menurut Markus. Makanya sensus Kirenius ini menjadi sebuah isu, sebuah pertanyaan. Dan kadang-kadang orang yang tak percaya kepada Tuhan, mereka akan bilang, nah itu Alkitab kamu tuh, salah catat tuh. Bisa Bapak tangkap masalahnya sekarang? Sudah jelas kan? Nah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Lukas yang menulis Injil Lukas ini adalah seorang yang sangat-sangat teliti. Ya. Dia menulis banyak sekali kisah para rasul, menyebut nama, menyebut tempat, menyebut sejarah, menyebut banyak hal. Dan seorang bernama Ramsey, dia pernah mengadakan penelitian. Dan apa yang ditulis di kisah para rasul yang begitu banyak fakta, itu tak bisa dikatakan ada kesalahan. Karena akurasinya, ketepatan informasi Lukas itu sempurna. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menulis sesuatu hal begitu keliru? Ya, bahwa Matius Yesus lahir di 5 atau 6 sebelum Masehi, sedangkan Lukas bilang di 6 Masehi. Bagaimana mungkin bisa dia buat kesan seperti ini? Nah, jadi inilah isunya, sensus Kirenius. Nah, Bapak Ibu, bukan Lukas yang salah tulis. Kita yang kurang pengetahuan. Kalau kita gali Alkitab lebih dalam dan cari informasi lebih luas, kita bisa selesaikan puzzle ini atau teka-teki ini. Ya, kita bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan tidak ada kesalahan tulis oleh Lukas ini. Jadi bagaimana kita menjelaskan? Nah, Bapak Ibu tahu tidak? Bahwa Lukas sesungguhnya ada 2 kali menulis tentang sensus penduduk ini. Kita mungkin berpikir ya, dia itu hanya menulis 1 kali tentang sensus, yaitu di Injil Lukas. Tapi kalau kita mau baca kitab suci dengan lebih teliti, ternyata dia 2 kali menyebut tentang sensus penduduk. Nah, yang pertama kali sudah kita baca tadi lah, itu yang di Lukas tadi. Kali kedua disebutnya di mana? Di Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 37. Saya bacakan ayat ini. Nah, jadi latar belakang pasal kelima ini sesungguhnya adalah perdebatan di antara orang Farisi sendiri. Ya, karena waktu itu para rasul begitu gencar membicarakan atau menyebarkan berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan rasul-rasul ini terutama Yohanes, Petrus kan sudah ditangkap dan sudah diancam agar tidak lagi berbicara dengan nama Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap bicara.
bahkan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Sehingga itu menimbulkan banyak sekali kegoncangan ya di masyarakat Yerusalem. Nah, jadi orang-orang Farisi ini berpikir, apa yang mau kita lakukan dengan murid-murid Tuhan Yesus? Apakah kita akan bertindak lebih keras lagi kepada mereka sehingga mereka betul-betul diam? Lalu muncullah seorang Farisi, yaitu gurunya Rasul Paulus sendiri, namanya Gamaliel. Nah, Gamaliel ini seorang yang terhormat lah oleh orang-orang Farisi, bahkan mereka yang ada di mahkamah agama Sanhedrin, mereka mau dengarkan dia. Jadi Gamaliel bilang kepada mereka ini, kita tak usah bertindak keras dengan orang-orang Kristen ini. Kalau mereka ini bukan dari Tuhan, nanti mereka akan mati sendiri juga. Mereka tak akan bisa berkembang. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh datang dari Tuhan, kita sendiri nantinya yang berbuat melawan Tuhan. Jadi nasihat dia masuk akal. Tapi biasa mereka lihat. Dulu juga ada orang-orang, tokoh-tokoh yang muncul. Seolah-olah mau jadi pemimpin. Tapi mereka semua tak bertahan. Sebentar saja sudah hilang. Nah, lalu dia sebut. Sesudah dia, Kisah pasal 5:37. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Nah, ini penting. Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas. Ini Lukas yang sama. Orang yang sama bernama Lukas menulis Injil Lukas, menulis Kisah para Rasul. Di Injil Lukas, dia berbicara tentang pendaftaran penduduk. Di Kisah para Rasul, dia berbicara tentang pendaftaran penduduk. Kata aslinya dalam bahasa Yunani itu sama. Sekarang kita bertanya, apakah pendaftaran penduduk yang ditulis di Kisah para Rasul ini adalah pendaftaran penduduk yang ditulis di Injil Lukas? Walaupun katanya sama ya, tapi tidak berarti itu dua hal itu sama. Kita harus melihat situasi sosial politik yang terjadi pada masa sensus penduduk dilakukan. Pada masa Lukas, pada masa di Injil Lukasnya, itu pada masa Tuhan lahir, dan sosial politik pada masa dia berbicara tentang orang Galilea ini. Nah, mungkin saya perjelas begini. Gamaliel bilang, ketika sensus atau pendaftaran penduduk ini terjadi, kondisi di dalam negeri itu tidak baik. Kenapa? Karena ada seorang bernama Yudas, orang Galilea, memimpin pemberontakan. Tapi dia akhirnya tewas. Dan kata lain, ketika diadakan sensus di Yudea, seperti yang dibicarakan Gamaliel ini, situasinya bukan damai. Penduduk Yerusalem itu menolak. Dan mereka mengadakan pemberontakan. Situasi kacau balau. Nah, Yosefus juga ada mencatat tentang hal ini. Nah, saya bacakan ya, apa yang ditulis oleh Yosefus ini. Dia bilang, di kisah atau sejarah kuno, selain itu, Kirenius sendiri datang ke Yudea, yang kini telah menjadi bagian dari provinsi Syria,
untuk menghitung kekayaan mereka dan untuk mengatur uang milik Arkelaus. Namun orang-orang Yahudi, meskipun pada awalnya menganggap pemungutan pajak tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan, akhirnya menghentikan perlawanan mereka terhadap peristiwa itu karena bujukan dari Joazal, putra Betus yang juga merupakan imam besar. Namun demikian, ada seorang bernama Yudas, seorang Gaulonit dari kota bernama Gamala, yang bersama dengan Saduk, seorang Farisi, menjadi sangat bersemangat untuk memprovokasi pemberontakan. Keduanya mengatakan bahwa pajak tersebut tidak lebih adalah awal dari perbudakan dan mendesak bangsa itu untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Apa yang kita dengar dari Yosefus ini? Yosefus bilang, Kirenius datang ke Yudea, mau memungut pajak. Awalnya orang Yahudi walaupun merasa pahit di hati, tapi karena ada putra daripada imam besar membujuk mereka, jadi pelan-pelan mereka bisa menerima. Tapi terjadi suatu hal. Ada seorang bernama Yudas dari Galilea. Dia memprovokasi orang-orang Yerusalem dengan mengatakan kalau kita bayar pajak-pajak seperti ini, itu adalah awal dari perbudakan. Sehingga mereka memberontak. Nah, Gamaliel sudah berbicara tentang orang Galilea yang memimpin pemberontakan, dan Yosefus berbicara juga tentang seorang yang memimpin pemberontakan. Kapan pemberontakan terjadi? Pada masa sensus penduduk. Kapan sensus diadakan? Pada saat Kirenius datang ke Yerusalem. Tahun 6 Masehi. Jadi ada sebuah sensus yang diadakan pada tahun 6 Masehi yang disusul dengan pemberontakan. Nah, sekarang kita harus bertanya. Pada masa Tuhan Yesus lahir, Lukas mengatakan sensus diadakan ya pada masa Tuhan Yesus lahir kan? Apakah ada pemberontakan di situ? Tidak ada. Orang Majus bisa dengan aman sejahtera, datang dari jauh, bisa ke Bethlehem, bisa pulang, tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem itu hanya berapa kilometer saja dari Yerusalem. Tak ada pemberontakan. Suasana damai. Jadi kita menemukan bahwa sensus yang diadakan itu ada yang situasinya normal, damai, ada yang situasinya dalam keadaan pemberontakan, kacau balau. Dari situlah kita mulai melihat petunjuk bahwa sesungguhnya ada 2 kali sensus, bukan 1 kali sensus. Dengan kata lain, sensus yang kita baca di Lukas pasal 2 itu terjadi pada masa Yesus lahir. Dan itu bukan sensus di mana Kirenius menjadi wali negeri yang resminya ada pada tahun 6 Masehi. Lalu kita kembali ke ayat ini. Ayat 2. Ya, ayat 2. Bukankah ayat ini bilang, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, kenapa kita bilang
bukan waktu dia jadi wali negeri di tahun 6 Masehi. Nah, pengetahuan tentang sejarahnya Kekaisaran Romawi di abad pertama itu bisa memberikan kita informasi. Begini. Pada masa awal Kaisar Agustus menjadi Kaisar Romawi, administrasi provinsi itu seringkali melibatkan pejabat militer. Agustus merebut kekuasaan itu dengan perang saudara. Kalau kita lihat sejarahnya, itu setelah perang saudara pertama-tama dengan Antonius Marcus. Kalian pernah baca cerita Cleopatra Mesir? Pernah tak? Cleopatra dari Mesir. Nah, itu pacar gelapnya si Antonius Marcus. Nah, ini berebut kekuasaan, perang itu. Tapi yang menang akhirnya si Kaisar Agustus. Nah, jadi pada masa awal dia bisa mulai berkuasa, maka daerah-daerah ya yang dia kuasai itu dipimpin kebanyakan oleh para perwira militer. Dan perwira militer ini, mereka tuh memegang kekuasaannya. Itu bukan hanya di satu tempat itu. Kadang-kadang mereka juga di satu tempat resmi, mereka juga membawahi wilayah yang lain. Contohnya ya Kyrenius ini. Kyrenius ini sesungguhnya adalah pejabat di wilayah Asia Kecil atau negara Turki pada masa kita sekarang. Tapi kalau kita lihat geografinya, Asia Kecil ini itu dekat sekali dengan Syria, itu hanya dibengkokkan gitu, dibengkokkan sedikit saja itu. Jadi sangat mungkin Syria ini merupakan satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan daripada Kyrenius ini juga. Kita baca sedikit lagi catatan sejarahnya. Kyrenius mungkin telah memegang posisi kepemimpinan di Syria sebelum periode resminya sebagai wali negeri pada 6 Masehi. Jadi ketika dia menjadi wali negeri atau perwira militer untuk Asia Kecil, sangat mungkin dia sesungguhnya juga membawahi wilayah Syria ini. Dan Yehuda itu di bawah Syria. Jadi dalam kapasitas ini, ia dapat saja mengadakan sensus yang dimaksudkan oleh Lukas. Dan kata lain, ia 2 kali menjadi wali negeri. Yang pertama dalam arti Syria berada di dalam wilayah kekuasaannya. Dan yang kedua secara resmi sebagai wali negeri langsung. Mungkin saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, begini. Ketika terjadi pemberontakan, ketika dia datang ke Yudea menggantikan Archelaus, dia datang sebagai pejabat resmi wali negeri. Itu tahun 6 Masehi. Tapi sebelumnya, dia ketika menjadi pejabat di Asia Kecil, dia juga membawahi Syria ini. Walaupun bukan seperti tahun 6 Masehi nantinya. Tapi Syria berada di bawah kekuasaan dia. Dalam kuasa inilah dia juga adakan sensus untuk Yudea ini. Nah, dari mana kita tahu bahwa ada kemungkinan besar Kyrenius ketika dia di Asia Kecil, dia juga bisa membawahi Syria yang berdekatan dengannya. Nah, ini adalah catatan sejarahnya. Begini. Pada masa awal kekuasaan Kaisar Agustus, administrasi provinsi seringkali melibatkan pejabat militer. Tadi sudah saya sebut. Nah, ini. Kyrenius ya,
yang dikenal sebagai seorang pemimpin militer ulung, pernah memimpin kampanye militer melawan suku Homo nadenses di wilayah Asia Kecil sekitar tahun 12 Masehi sampai 1 Masehi. Dalam periode ini, tugas administratif untuk kawasan Syria dan sekitarnya itu berada di bawah kekuasaannya. Nah, ini petunjuknya. Dari 12 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi, ini adalah tahun di mana Tuhan Yesus lahir. Dia dari 12 sebelum Masehi sampai 1, sedangkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah, itu sekitar 5 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, jadi dalam periode dia memimpin perang di Asia Kecil ini, dia membawahi juga wilayah Syria. Nah, dan dalam kekuasaan inilah, dia juga adakan sensus untuk wilayah Yudea ini. Inilah sensus yang pertama. Sensus yang pertama. Posisi dia bukan dalam arti resmi wali negeri, tapi dalam arti sebagai panglima yang membawahi wilayah Syria ini. Dengan demikian menjadi sangat masuk akal. Di sensus yang pertama ini, kita tidak tahu persis tahunnya, tapi dia melakukan sensus untuk Yudea. Dan kalau kita mengatakan Yesus lahir pada tahun 5 atau 6 sebelum Masehi, maka berarti sensus tersebut, sensus pertama ini diadakan pada tahun 5 atau 6 sebelum Masehi. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Ayat 2. Jadi untuk menghapus semua kebingungan ini, kita harus membaca demikian. Inilah pendataan pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Wali negeri Syria ini bukan dalam posisi resmi sebagai wali negeri Syria, tapi dalam kapasitas dia sebagai panglima militer yang ada di Asia Kecil, tapi membawahi wilayah Syria dan termasuk wilayah Yudea ini. Nah, dengan memahami demikian, maka kita tidak mempunyai isu. Karena ayat ini tidak mengatakan bahwa sensus penduduk diadakan pada tahun 6 Masehi. 6 Masehi, di mana sensus penduduk itu disertai dengan pemberontakan. Ayat ini berbicara tentang sebuah sensus yang diadakan pada saat Yesus lahir, 4 atau 5 sebelum Masehi, di mana negeri itu dalam keadaan damai. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ketika orang kadang-kadang membaca, mereka bilang, Lukas mencatat dengan keliru. Karena mereka hanya membaca, mungkin di Wikipedia, bahwa Kirenius jadi wali negeri pada tahun 6 Masehi. Mereka bilang, bagaimana Yesus yang lahir pada tahun 4, 5 atau 6 Masehi, bagaimana mungkin dia bisa lahir pada tahun 6 Masehi? Ada jarak berbeda sekitar 10, 11, 12 tahun. Tahu mereka mau menuduh bahwa Lukas itu salah mencatat. Nah, tapi setelah kita pertimbangkan ya catatan sensus yang ada di Kisah Para Rasul, tulisan-tulisan dari Yosefus, dan sedikit pengetahuan tentang pola ya pemerintahan atau militer Romawi di abad pertama, kita melihat bahwa ini ada petunjuk untuk mengatakan bahwa yang ditulis Lukas di pasal 2 ayat 1 ini itu bukanlah sensus yang nantinya terjadi di tahun 6 Masehi. Ini adalah sensus ketika Kirenius sebagai wali negeri dalam arti sebagai seorang yang membawahi wilayah Syria dan Yehuda ini saja. Jadi saya pikir dengan penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkapnya dengan lebih baik. Nah, kalau ada orang mengatakan itu salah penjelasan, nah kita bisa jelaskan kepada mereka. Ya, kiranya Tuhan menolong, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami pengetahuan. Dan firman-Mu adalah tepat, tidak ada kesalahan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Lukas telah mencatat sensus yang diadakan dengan tepat itu pada saat Yesus dilahirkan. Persiapkanlah hati kami Tuhan sekarang untuk menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan dulu satu buah lagu pujian.